Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah berada di bulan Muharram, bulan yang dimuliakan, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hendaklah kita mengetahui dan mengamalkan amalan-amalan yang terkandung di dalam bulan Muharram ini. Di antaranya yaitu kita hendaklah banyak melakukan puasa di bulan tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahi Muharram." Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan, bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Berdasarkan hadis yang mulia ini, kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW banyak berpuasa. Namun kita tidak dianjurkan puasa full sebulan penuh di bulan Muharram ini, tapi banyak berpuasa. Karena Nabi SAW beliau berpuasa full sebulan penuh hanya di bulan Ramadan. Ini berdasarkan keterangan Al-Imam An-Nawawi dalam Syahrul Muslim. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan juga berpuasa pada tanggal 9 Muharram berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas, yang mana beliau menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari 10 Muharram, tanggal 10 Muharram, dan memerintahkan para sahabatnya untuk melakukannya. Namun para sahabat bertanya bahwa tanggal 10 Muharram itu hari yang diagungkan oleh umat Yahudi dan Nasrani. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana amul mukbil insyaallah sunnah yaumat tasy." Kalau begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahun depan insyaallah kita akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan sebelum datangnya tahun depan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih ditekankan lagi pada tanggal 10 Muharram kita dianjurkan untuk berpuasa sampai-sampai sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan, memerintahkan dan melatih anak-anak mereka untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Demikian juga apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat antusias memperhatikan, mengutamakan puasa pada tanggal 10 Muharram. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas. Beliau mengatakan tidak melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih memperhatikan, mengutamakan puasa melainkan hari ini, yaitu hari Asyura tanggal 10 Muharram dan puasa Ramadan.
Kemudian kaum muslimin dan muslimat, kita hendaklah berhati-hati di bulan Muharram ini yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpuasa di 10 Muharram ini mempunyai keutamaan yang besar, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Qatadah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa 10 Muharram. Beliau menjawab, yukafirus sanata al-madiyah, bahwa keutamaan puasa 10 Muharram akan menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita berhati-hati melakukan kezaliman di bulan Muharram ini yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila kita melakukan kezaliman atau dosa, maka dosanya lebih besar. Demikian juga kalau kita melakukan kebaikan, maka kebaikannya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna iddatash syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala taslimu fihinna anfusakum. Sungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 12 bulan yang ditetapkan oleh Allah, yang mana pada hari Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan, di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah agama yang lurus, maka janganlah kalian berbuat kezaliman pada 4 bulan tersebut. Demikianlah amalan yang disunahkan dalam agama ini pada bulan Muharram. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang ada di kebaikan-kebaikan di dalamnya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan untuk menjauhi kezaliman atau maksiat yang ada di dalamnya. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.